Selanjutnya nomor 6, rona gelap pada foto udara pankromatik berwarna hitam putih. Ini menunjukkan adanya objek air jernih karena ya kalau di dalam foto udara pankromatik, kalau foto udaranya itu terlihat gelap ronanya ya, warna rona itu gelap, itu sudah dipastikan jawabannya B, karena energi matahari lebih banyak diserap oleh permukaan air jernih itu. Nah, jadi jangan kebalik ya. Kalau jalan raya itu biasanya warnanya malah cerah kalau dalam rona foto udara monokromatik. Tapi kalau air itu malah objeknya ronanya malah gelap. Seperti itu. Nomor 6 B. Untuk soal nomor 7, karakteristik piramida penduduk negara maju umumnya berbentuk konstruktif. Karena kalau piramida yang di negara maju itu berbentuk konstruktif, berarti semakin ke atas semakin banyak ya, berarti semakin lebar ke atas. Nah itu kalau kita lihat opsinya, tingkat kematian yang E, tingkat kematian dan tingkat kelahiran bayinya rendah, itu tidak termasuk ke dalam ini ya. Ini agak betul, tapi negara maju ini konteksnya konstruktif ya, konstruktif. Kemudian yang D, jumlah penduduk wanita dan penduduk pria seimbang, berarti kayak mirip granat gitu ya, granat kayak. Kemudian C, angka kelahiran yang lebih kecil dibanding angka kematian, berarti di bawah gambarnya kecil, kemudian kematian di atas, di sebelah kanan itu banyak. Kalau yang kiri kelahiran, yang kanan kematian, biasanya seperti itu, biasanya banyak. Kemudian jumlah penduduk muda, dewasa, tua saling seimbang, berarti ini kayak nisan gitu ya. Kemudian jumlah penduduk tua yang lebih besar dibanding penduduk muda. Nah ini adalah jawabannya, jumlah penduduk tua lebih besar dibanding penduduk muda. Jawabannya nomor 7A. Kita lihat nih, karakteristik piramida penduduk negara maju ini bentuknya konstruktif. Maksudnya apa sih konstruktif? Semakin memasuki umur tua itu lebih besar, semakin umurnya semakin ke atas berarti semakin besar, karena negara maju itu fasilitas kesehatannya juga mumpuni, kesejahteraannya juga terjamin, pengobatan dan lain-lain fasilitas semuanya terjamin. Jadi banyak penduduk tua di negara maju itu awet ya, awet hidupnya gitu, termasuk dengan Jepang, kemudian Amerika dan lain-lain, seperti itu. Oke, lanjut nomor 8. Hambatan utama pemanfaatan tenaga angin untuk sumber energi pembangkit listrik adalah, di sini ada opsi yang cukup membingungkan ya, tapi harus cermat. Kita lihat ada 5 opsi di sini. Yang pertama, kestabilan angin rendah. Kemudian yang B, kekuatan angin rendah, kecepatan angin rendah, arah gerakan angin, dan tekanan udara. Kuncinya ada di pemanfaatan tenaga angin. Hambatannya, hal yang menjadi hambatan kalau mau didirikan pemanfaatan angin untuk sumber energi. Nah, syarat menjadi sumber energi tenaga listrik dari angin itu dibutuhkan kestabilan ya. Kalau anginnya itu tidak stabil, kemudian rendah, udah nggak stabil, kemudian anginnya rendah, itu merupakan salah satu hambatan yang sedikit kemungkinan di situ akan dibangun pembangkit tenaga listrik dari angin ya. Kalau yang lain, tekanan udara tinggi, ini malah justru bukan hambatan. Gerakan angin juga ini bukan hambatan. Kecepatan angin rendah ini juga merupakan bukan hambatan ya. Yang lain ini hambatannya sifatnya
minim sekali kalau ini adalah hambatan utamanya. Ya, keywordsnya adalah di hambatan utama. Nomor 8 jawabannya A. Oke, soal nomor 9. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh, keywordsnya di sini adalah proses pembentukannya, ya, bukan wujud dari pembentukannya. Oke. Di sini ada opsi pembentukan struktur graben tengah, pertumbuhan antara dua lempeng tektonik, tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar, dua lempeng tektonik yang saling menjauh, penunjaman lempeng Samudra Hindia. Oke, kalau kita tahu bersama ya, di daerah Sumatera itu terdapat gugusan atau barisan gunung, ya, gunung atau bukit. Nah, di sana orang menyebutnya dengan bukit barisan. Nah, di dalam proses pembentukannya ini terjadi kira-kira karena apa? Karena di bawahnya itu terdapat arus konveksi yang menyebabkan kedua lempeng itu bertemu dan membentuk perbukitan, jadi bukit barisan. Itu prosesnya, proses pembentukannya. Maka di mana di sini yang terdapat gerakan lempeng? Nah, ini adalah di opsi B, tumbukan antara dua lempeng tektonik, ya. Kalau pembentukan struktur graben itu jenis patahan gitu. Kemudian yang C, tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar, ini bukan. Kemudian dua lempeng tektonik yang saling menjauh. Kalau lempeng tektonik saling menjauh jadi apa dong? Ini namanya divergen, ya, bukan subduksi, dan menyebabkan pembentukan samudra atau mid ocean ridge, bukan berupa bukit, ya. Kemudian penunjaman lempeng Samudra Hindia, bukan juga. Penunjaman lempeng Samudra Hindia itu karena apa? Terjadi tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Oke. Berarti jawabannya adalah B, tumbukan antar dua lempeng tektonik. Maka terjadinya bukit barisan. Ini sebuah proses pembentukannya. Oke. Lanjut nomor 10. Nomor 10 ini tentang sebab, ya. Sebab ada pernyataan, ada alasan. Ini keduanya berhubungan atau tidak, atau betul atau tidak. Oke, kita lihat di sini. Secara geografis, penerapan kebijakan tol laut didasarkan pada realitas adanya perbedaan tingkat keterjangkauan antar pulau di Indonesia, ya. Oke, penerapan kebijakan tol laut ini memang untuk mempercepat adanya jarak tentang aksesabilitas yang unik di Indonesia, karena Indonesia adalah archipelago country yang merupakan negara terdiri dari pulau-pulau. Makanya perlu ada kebijakan strategis, yaitu tercetusnya kebijakan tol laut, ya. Ini juga untuk memangkas biaya alokasi akomodasi dari antar pulau ke pulau yang lain, sehingga jarak itu nanti akan memangkas distribusi dari berupa keragaman, dan berupa kesatuan harga, kesamaan harga, dan dari jarak transportasi itu. Nah, itu untuk memangkas sulitnya aksesabilitas yang memisahkan antar pulau di Indonesia. Ini pernyataan ini benar, ya. Kemudian kita lihat jawabannya, kita lihat alasannya atau pernyataan kedua. Konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia melalui laut belum terjadi secara optimal. Nah, ini juga betul, ya. Ini juga betul, tetapi ini tidak ada relasinya dengan pernyataan pertama, ya. Ini sebabnya, ini betul konektivitas perdagangan antar pulau Indonesia melalui laut memang belum terjadi secara optimal karena masih ada perbedaan harga dengan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Misalkan BBM di Jakarta beda dengan ada yang di Papua, itu kan jaraknya juga mempengaruhi tingkat keberagaman harga itu. Jadinya adanya tol laut ini juga sebagai solusinya. Tetapi ini betul, tidak ada ini betul, ya. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan pernyataan pertama. Berarti kamu tahu kan harus jawab apa? Ya, nomor 10. Jika pernyataannya benar, alasannya benar, atau pernyataan kedua benar, tetapi keduanya tidak ada hubungannya, berarti jawabannya B. Oke, lanjut nomor 11. Garis Wallace yang meliputi atau melalui Selat Makassar dan Selat Lombok
membatasi persebaran fauna asiatis. Asiatis itu wilayah barat ya, dengan fauna Australis. Australis itu wilayah timur. Nah, berarti garis Wallacea ini ada di mana? Nah, ini betul nggak? Betul nggak sih? Nah, kita lihat sebab atau pernyataan kedua. Migrasi fauna yang berada pada dua sisi yang berbeda dari garis Wallacea tidak dapat melampaui pembatas alam yang berupa palung laut. Kita lihat di sini garis Wallacea yang melalui Selat Makassar dan Selat Lombok membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna Australis. Ini salah ya. Ini pernyataan yang salah karena harusnya garis Weber ya. Dan Weber adalah Wallace. Kemudian sebabnya atau pernyataan kedua, migrasi fauna yang berada pada dua sisi yang berbeda dari garis Wallacea tidak dapat melalui batas alam berupa palang laut. Iya, betul. Ya. Ini betul, pernyataan betul dan alasannya betul. Tetapi ini yang pernyataan pertama salah. Berarti jawabannya D. Oke, karena pernyataan atau ini paragraf pertama salah, tetapi alasannya ini betul. Jawabannya D. Ya, kita langsung ke nomor 12. Pesisir timur Sumatera lebih berisiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat Sumatera. Ya, oke, kita langsung analisis saja nih. Pesisir timur Sumatera berarti ini di sekitar sebelah timurnya Sumatera ya. Sebelah timur Sumatera berarti berbatasan dengan Selat Sunda. Selat Sunda itu perbatasan antara Sumatera dengan Jawa. Itu ada di antar pulau ya. Biasanya tsunami itu akan menerjang ketika daratan itu berbatasan langsung dengan samudra atau laut yang luas. Lepas kalau ini sudah masuk ke pesisir timur, itu sudah ke laut yang sempit. Berarti resikonya lebih kecil ya. Ini berarti pernyataannya salah. Langsung ke sebabnya. Daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Iya betul, tetapi nggak ada hubungannya dengan ini. Ya, ini betul, alasannya betul. Contohnya di Jambi, kemudian di daerah Lampung kalau nggak salah ya, itu berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Betul sekali, banyak rawa-rawa di sana. Berarti nomor 12 pernyataannya itu yang pertama salah, sebabnya atau alasannya itu benar dan tidak ada hubungannya. Berarti jawabannya nomor 12 sama kayak nomor 11 tadi. Jawabannya 12 D. Oke, lanjut. Ini tentang nomor 13. Ini materi tentang desa dan kota ya. Dampak negatif bagi kawasan pedesaan dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke kota adalah migrasi dari desa ke kota namanya urbanisasi. Berarti ketika desa itu banyak penduduk yang ke kota, berarti lahan atau garapan sawah di desanya sebagai kawasan definitif hinterland atau kawasan sawah itu nanti juga berpengaruh ya. Pengaruhnya apa saja? Oke, kita lihat poin pertama, lahan pertanian yang terlantar. Oke, betul, karena sebagian sumber daya manusia ketika banyak yang merantau ke kota, otomatis petani juga akan kesulitan menemukan orang-orang yang bekerja di sawah. Lahan pertanian terlantar karena mereka lebih memilih bekerja di kota dengan cara di keluar desa. Kemudian tenaga kerja produktif yang berkurang, ya betul sekali. Ini juga relevan dengan yang poin pertama karena desa itu punya sebagai hinterland, dia punya modal sebagai sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusianya atau manusianya dari desa itu lebih cenderung bekerja di kota, otomatis tenaga kerja yang untuk menggarap sawah juga berkurang. Makanya umur-umur produktif rata-rata di desa itu banyak yang ke kota mencari sesuap nasinya di kota gitu. Oke, untuk poin yang ketiga, produksi pertanian yang menurun. Ya betul sekali, ini pengaruhnya dengan produktivitas tadi karena tenaga SDM-nya berkurang, otomatis produksi pertaniannya juga menurun. Oke, kalau poin yang keempat, tingkat kriminalitas yang tinggi. Ini tidak ada relevansinya antara
kawasan pedesaan dengan banyaknya penduduk ya. Walaupun itu tidak bisa dipungkiri lagi, tetapi ini tidak relevan. Jadi nomor 13 1, 2, 3 betul. Jawabannya A. Oke, soal nomor 14. Peta risiko bencana setiap wilayah perlu diperbarui secara terus-menerus dengan bertujuan untuk risiko bencana di wilayah itu memang harus diperbarui dengan up to date dengan risiko-risiko yang ada. Itu karena apa? Risiko bencana itu bisa berubah setiap waktu tergantung dengan aktivitas yang terjadi berdasarkan data statistik, kemudian data riwayat kebencanaan yang ada. Itu biasanya makanya ada badan BMKG, kemudian ada BPBD yang merumuskan untuk melakukan mitigasi bencana sebagai upaya untuk meminimalisir resiko potensi dari dampak yang ada. Nah, kemudian di sini ada 4 opsi. Mana yang termasuk? Nah, opsi yang pertama, mempersiapkan rencana tanggap darurat. Betul, ini kebutuhan untuk mitigasi. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak bencana yang timbul. Ini juga untuk menganalisis resiko. Kemudian poin yang ketiga, memperkirakan jumlah kerugian. Ini juga betul untuk menganalisa sejauh mana dampak yang terjadi ketika potensi risiko itu ada. Karena memperkirakan dampak jumlah kerugian baik maupun kerugian material dan imaterial itu adalah bagian dari sebuah bencana yang harusnya bisa diminimalisir. Nah, itu karena terkait dengan adanya fasilitas publik, kemudian dengan adanya sesuatu yang berharga, itu bisa dianalisa. Makanya harus di-update terus-menerus. Kemudian yang keempat, menganalisis prediksi datanya bencana. Ini tidak termasuk ya. Poin keempat, menganalisis prediksi datangnya bencana tidak ada dalam kajian ilmu manapun, termasuk dengan risiko bencana yang ada. Makanya risiko bencana yang ada itu hanya berdasarkan catatan riwayat-riwayat dan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah prediksi datangnya bencana. Karena bencana itu datangnya sifatnya tiba-tiba dan tidak bisa dicegah. Yang bisa dilakukan manusia adalah melakukan upaya mitigasi bencana sebagai langkah untuk meminimalisir dari risiko potensi bencana yang ada, bukan untuk mencegah. Jadi mitigasi bencana di sini untuk meminimalisirnya, bukan untuk mencegah. Berdasarkan analisa tersebut, berarti diketahui poin 1, 2, 3 itu merupakan poin yang betul. Jika 1, 2, 3 betul, berarti jawabannya adalah A. Nomor 15, pengendalian eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia perlu digalakan. Karena apa? Karena sumber daya alam itu, potensi yang ada di alam ini memang semuanya terbatas ya. Terbatas dan sifatnya ada yang bisa terbarukan dan yang tidak terbarukan. Yang tidak bisa terbarukan bisa saja bersifat ada fosil, membutuhkan waktu jutaan tahun untuk memproduksinya, kemudian bukan karena manusia, karena proses alam. Intinya kalau yang tidak terbarukan biasanya karena proses alam, dan itu murni dari alam semua, tidak ada campur tangannya dengan manusia. Nah, kalau eksploitasi itu tidak diminimalisir dengan mencari alternatif sumber daya yang lain, maka akan terjadi apa? Akan terjadi sebuah kelangkaan. Kita sudah pernah mengalaminya dengan adanya kelangkaan BBM, sehingga berdampak efek domino terhadap perekonomian karena kebutuhan pokok yang meningkat, karena akomodasi yang mahal, kemudian banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi BBM tersebut, dan sedikitnya alternatif untuk menggantikan BBM itu dari segi sumber daya alam yang merupakan sebuah energi untuk mobilisasi dan lain-lain. Itu merupakan sebuah aspek vital yang harus kita pikirkan bersama. Kita lihat di poin pertama, karena jumlah cadangan terbatas. Ya betul, jumlah terbatas, exhaustible. Kemudian yang kedua, sebaran tidak merata. Iya betul, eksploitasi sumber daya alam itu sebarnya tidak merata, dan tidak di semua wilayah itu ada di wilayah tertentu. Ya, ini ada di pelajaran kelas 11 tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia.
ada minyak bumi sendiri, ada aspal sendiri, tambang sendiri, kemudian tambang-tambang yang lain juga sendiri, tambang dari kelas A sampai C juga ada sendiri. Jadi semuanya tidak tersebar secara merata. Oke. Kemudian poin ketiga, pembentukannya berlangsung lama. Iya, karena membutuhkan waktu yang jutaan tahun, melebihi dari batas umur manusia, satu generasi, ya. Iya, karena sumber daya alam Indonesia itu memang terbatas, ya. Kalau tidak dikendalikan, maka kalau terjadi ekspansi besar-besaran, nanti kasihan dengan generasi kita yang selanjutnya tidak bisa menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia. Gitu. Karena sampai sekarang ini masih sangat sedikit sekali, atau bahkan tidak ada alternatif lain pengganti sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ada, tetapi karena penggunaannya sangat sedikit, berarti sifatnya belum bisa secara universal, belum bisa diterapkan secara umum saja. Mungkin memang beberapa inovasi dari Elon Musk dengan mobil Teslanya, dengan mobil listrik, itu juga masih belum penemuannya belum secara umumkan karena masih eksklusif, hanya beberapa orang saja. Nah, itu sangat mahal sekali. Itu kekurangannya dari tenaga alternatif, karena sangat mahal, karena eksklusif, karena teknologinya tinggi, high tech gitu. Kemudian kenapa perlu dikendalikan? Karena kalau tidak dikendalikan nanti malah ada scarcity. Scarcity itu dalam hukum ekonomi namanya sebuah kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi karena apa? Karena kebutuhan pokok yang meningkat, karena adanya permintaan jauh lebih banyak daripada adanya sumber daya yang ada. Contohnya kemarin dulu tahun 2004 kalau nggak salah, itu pernah terjadi adanya penaikan harga BBM yang meroket, ya. Itu menyebabkan banyak kebutuhan pokok meningkat, dari harga sembako meningkat, kemudian harga tarif transportasi meningkat, semuanya meningkat. Karena apa? Semuanya mobilitas itu membutuhkan satu sumber daya alam utama, yaitu tentang BBM. Jika BBM naik, semuanya juga naik. Oke, karena mempengaruhi dengan efek domino tadi secara perekonomian, dan distribusi, akomodasi, semuanya naik, cost-nya naik, ya. Kemudian kenapa? Yang kita lihat di sini adalah ada 4 poin. Mana saja yang betul? Poin yang pertama, jumlah cadangannya terbatas. Iya, memang sangat terbatas sekali, ya, sangat terbatas sekali. Kemudian sebarannya tidak merata. Betul, di Indonesia itu sebaran sumber daya alamnya tidak merata, tidak terpusat menjadi satu wilayah yang kemudian di situ banyak sumber daya alam yang komplit. Tidak. Kemudian contohnya di Sumatera Bukit Tinggi itu ada batu bara, tapi juga di Kalimantan juga ada batu bara. Di Pulau Jawa tidak ada batu bara, makanya tidak merata. Kemudian di Papua ada tembaga dan emas, dan kemudian di wilayah NTT, kemudian di wilayah Sulawesi ada nikel, ada timah, dan lain-lain. Itu juga tidak merata bersebarnya. Jadi semuanya terfragmentasi menjadi pecahan-pecahan yang sifatnya tersebar, ya, tidak merata. Itulah mengapa harus dikendalikan. Kemudian poin yang ketiga, pembentukannya berlangsung sangat lama. Betul, karena sumber daya alam yang sifatnya tidak bisa diperbarui ini membutuhkan jutaan tahun, melebihi umur hidup manusia. Makanya pembentukannya sangat lama, harus kita irit-irit sampai generasi cucu kita mendatang. Oke, kemudian poin yang keempat, antisipasi pertumbuhan kebutuhan. Oke, ini kalau menurut hukum ekonomi tentang hidupnya manusia, berarti semakin lama manusia hidup, itu berarti kebutuhannya semakin meningkat. Kemudian ini untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan, karena dengan kebutuhan yang banyak, otomatis juga membutuhkan substitusi sumber daya alam yang harus dikonsumsi untuk manusia itu memenuhi kebutuhannya. Nah, ini juga harus diantisipasi tentang kebutuhan untuk kehidupan. Berarti poin 1, 2, 3, 4 betul semua. Berarti jawabannya adalah semuanya benar. Jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan like, share, dan komentar di bawah, dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silakan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.